Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa nasibuhu al-muqaddaru lahu minha la yafutuhu walau lam yatlub. Wa nasibuhu, dan bermula bagiannya seseorang, al-muqaddar, yang telah ditentukan oleh Allah, lahu, bagi dia seseorang, minha, dari urusan-urusan dunia, apapun bentuknya, entah itu rezekinya, entah itu jodohnya, sekalipun itu umurnya. Apa? Yaitu bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hu, bagi dia, walau lam yatlubhu, walau kendatipun, lam yatlubhu, tidak mencari, tidak meminta siapa orang, hu, daripada bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nggak usah khawatir, kita nggak usah takut. Apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pasti akan terjadi, pasti akan terdapat juga pada kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Binatang melata pun di dunia Allah telah tentukan rezekinya. Apalagi kita yang setiap harinya sholat 5 waktu, bermunajat kepada Allah, tentu rezekinya pasti ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ketakutan. Ada satu kisah yang menarik, yang dapat kita ambil hikmahnya. Ada seorang lelaki yang dia tercebur, jatuh ke sumur. Lalu kemudian datang seseorang untuk menolongnya. Setelah ditolong, naiklah orang ini dari sumur, lalu diberikanlah segelas susu. Setelah diberikan segelas susu, kemudian dia jatuh kembali ke sumur tersebut lalu mati. Maka ternyata dari situ kita ambil hikmahnya. Allah telah menentukan rezekinya walaupun di ujung kematiannya. Allah tidak akan membiarkan rezekinya, hambanya meninggal kecuali disempurnakan daripada rezekinya. La yamuta hatta yastakmila rizqahu. Wahai manusia, wahai kalian, tidak seorang dari pun kalian, dan yang dia dalam inna ahadakum, tidak seorang pun dari kalian, la yamuta, tidak akan mati, hatta yastakmila rizqahu, kecuali dia disempurnakan daripada rezekinya. Saya jadi teringat ketika saya di Tarim, beberapa teman saya bertanya kepada saya, ini gimana sih di Tarim, di kota yang sekecil ini, tapi ke orang-orangnya bahagia. Tapi dilihat di pagi harinya, kita nggak lihat tuh ada orang yang berseragam berangkat ke pabrik. Nggak ada tuh yang berangkat sibuk paginya mencari mengejar dunia. Saya pun berpikir bagaimana ya, saya pun tidak bisa menjawab saat itu. Lalu saya berjalan seiring waktu, setelah bertahun di Tarim, saya berpikir, akhirnya menyimpulkan, oh ternyata seperti ini. Yang dia berniaga bukan hanya kepada dunia, yang dia berniaga bukan hanya kepada manusia, tetapi dia berniaga juga kepada Allah. Makanya bukan hanya dunianya saja yang dicukupkan, tetapi hatinya kemudian juga disenangkan. Karena dia yang memang seharinya pun mereka berikhtiar, di sana ada supermarket mungkin kerjanya, atau guru sebagai muallim, tetapi tetap di setiap masjidnya, di setiap zawiyah, kalau kita sebut di sana, zawiyah itu pojokan kumpulan orang-orang yang bermunajat sama seperti ini. Ada di sana juga burdah, ada di sana juga hadroh basaudan yang isinya adalah bermunajat kepada Allah. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa oh ternyata mereka senang, tidak kesibukan dengan urusan dunia, tetapi mereka juga diimbangi berniaga kepada Allah. Lalu lanjutannya, walakinnahu lamma tala alaihi al-amalu hamalahu alal hirsi ala dunya wat taswifi fil akhirati. Walakinnahu, dan akan tetapi,
lamma tola, tatkala panjang, alaihi, atas seseorang. Apa yang panjang? Al-amalu, angan-angannya. Hamalahu alal hirsi ala dunya, niscaya akan perbuatan itu apa? Panjang angan-angan. Hamalahu, membawa apa? Tulul amal, panjang angan-angan. Hu, akan seseorang, alal hirsi ala dunya, atas ketamakan atas dunia. Jadi bagi mereka yang hidupnya dipanjangkan angan-angannya, banyak kepengenannya atas keinginan dunia, maka sudah pasti itu dia dalam hatinya terjadi ketamakan terhadap dunia tersebut. Karena ada dua ketamakan yang tidak ada habisnya. Yang pertama itu thalabul ilm. Mereka yang mencari ilmu itu dia tidak akan puas dengan ilmu. Yang pertama ini baik, tapi yang bahaya itu yang kedua adalah thalabud dunia. Dia mencari dunia. Thalabud dunia, kerakusan terhadap dunia tidak akan pernah ada habisnya. Dan lanjutannya wat taswifi fil akhirati, dan menunda pada akhirat. Sudah jadi barang tentu orang yang biasanya mengejar dunia, dia pasti akan tersita waktunya sehingga luput dia pekerjaan amal-amal solehnya terhadap akhirat. Luput dia persiapannya untuk mempersiapkan akhirat. Padahal sering kita dengar nasihat, ad-dunya mazra'atun. Dunia ini hanya tempat menumbuh, memupuk segala tumbuhan, yaitu amal-amal kita. Pada nantinya kita tuai nanti di akhirat nanti. Bagaimana amalan soleh kita nanti akan menjadi dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Bukan hanya di situ, kalau kata muallif, fala yakhturu lahu amrul mauti wa wujubul isti'dadi lahu bil a'malis salihati. Fala yakhturu, dan tidak terlintas, lahu, bagi seseorang. Apa yang tidak terlintas? Amrul mauti, urusan kematian. Dia tidak terlintas tuh di pikiran dia urusan matinya dia. Kenapa? Gara-gara dia berpikiran bahwa hidupnya hanya di dunia saja. Dia hanya sibuk mengumpulkan dunianya saja. Wa wujubul isti'dadi lahu, dan dia dan kewajiban isti'dadi, persiapannya, lahu, bagi kematiannya, bil a'malis salihati, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti kita yang lakukan sekarang, berzikir, bersedekah, membahagiakan orang lain, itu adalah amal soleh yang kelak menjadi tabukan kita di akhirat, yang menjadi saksi menghantarkan kita kepada kebahagiaan di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah amal soleh yang harus kita tanam di dunia ini hingga kelak kita dapat menuainya di akhirat. Illa wa'ada nafsahu bil faraghi lidzalika, illa, kecuali, wa'ada nafsahu, menjanjikan siapa orang, nafsahu, dirinya, akan dirinya, bil faraghi, dengan luang waktu, lidzalika, untuk yang demikian itu, yakni amrul mauti wa wujubul isti'dadi, yakni urusan kematian dan kewajibannya atas persiapan untuk kematian. Jadi orang yang biasanya terhadap dunia udah mabuk dengan dunianya, dia padahal paham, dia padahal tahu bahwa dirinya kelak akan mati. Akhirnya dia berjanji dalam dirinya, dia akan mempersiapkan mati, dia akan meluangkan persiapan matinya. Kata mu'alif, kapan? Min ashghalid dunya fi awqatin mustaqbalatin, dari kesibukan dunianya, fi awqatin mustaqbalatin, pada waktu-waktu yang akan datang. Dia dalam hatinya berjanji, nanti aja dah umur 40 tahun saya bertaubat, nanti aja dah kalau udah haji saya bertaubat kepada Allah, waktu masih panjang ini, masih muda ini.
nanti aja dah, waktu yang akan datang kita akan bertaubat. Dia meremehkan waktu, seakan-akan dia sombong terhadap waktu, seakan-akan waktu dalam genggamannya. Padahal kata mu'alif diingatkan, ka'anna ajalahu fi yadihi yamutu mata sya'a. Ka'anna seakan-akan ajalahu, ajalnya fi yadihi, pada kekuasaannya. Seakan-akan matinya dia itu dalam genggaman dia, dia yang bisa ngatur matinya. Padahal kita udah lihat dalam segala fenomena bahwa mati itu tidak pernah dapat dirancanakan. Itu sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yamutu mata sya'a, dan dia merasa mati kapanpun dia mau. Jadi jangan sombong, jangan berasa kita tidak masih banyak waktu. Teruslah berbuat baik karena kita tidak tahu perbuatan baik mana yang menghantarkan kita ke surga. Dan berhentilah bermaksiat, berhentilah membuat kerusakan. Berhentilah menzolimi diri sendiri karena kita tidak tahu dari mana maksiatan kita yang membawa kita menuju neraka. Waliyadzubillah. Makanya kita diajarkan dari dulu doa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dzalamna, wahai Tuhanku, aku telah menzolimi diriku, anfusana wa illam taghfir lana, dan apabila Engkau tidak mengampuniku, wa tarhamna, dan Engkau tidak menyayangiku, lanakunanna minal khasirin, maka aku dari sebagian orang-orang yang merugi. Jadi jangan menzolimi diri sendiri dari lantaran engkau serakah dari duniamu. Jangan zolimi diri sendiri dari lantaran engkau lupa bahwa kelak engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, paham gak kira-kira? Insya Allah. Jangan fokus ngeliatin orangnya aja, Bu. Dulu juga saya mudanya kayak gini kali. Mudah-mudahan jadi manfaat ya, tulul amal. Karena memang kudu dibiasakan, karena kan selama 6 tahun beliau banyaknya ngomongnya bahasa Arab melulu, sampai lupa bahasa Betawinya, bahasa Indonesianya. Ya, Bapak Ustaz Ibnu Mas'ud ngeliatin aja, ini dulu yang masih kecil gue urusin ya Ustaz Ibnu ya, masih kelas 2 SD, kelas 3 SD sama Ustaz Ibnu Mas'ud. Subhanallah, sekarang udah bisa membaca kitab yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dan menyampaikan pesan. Karena memang saya bilang sama beliau, ini kitab terus dibaca, hatam balik lagi selama masih ada Istana Al-Quran. Mudah-mudahan jadi sebagai saksi kita. Jadi pada waktunya selagi ini dibaca, kita kebagian terus pahalanya, walaupun kita udah nggak ada di Istana Al-Quran, nggak ada di dunia, karena akan dibaca terus. Ini menjadi wasiat. Makanya langsung saya bilang udah baca, udah waktunya, masih bisa didampingin. Nanti pada waktunya jalan sendiri. Dan ini sebuah karunia ya, diingetin bahwa kita jangan sampai terjebak dengan sesuatu yang fana. Urusan dunia dikejar, tapi urusan yang kekal nggak dikejar. Karena kalau udah tulul amal, maka dia akan jadi malas beribadah. Dan yang bahayanya lagi, menunda-nunda pertaubatan. Baik, langsung kita